Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja saya perkenalkan, nama saya Saifuddin Abdul Hamid, jabatan ahli pertama guru Penjas Orkes, instansi SDN 21 Banawang. Di sini saya akan memaparkan laporan aktualisasi saya yang kurang lebih saya laksanakan selama 1 bulan. Maaf, Dek Saifuddin satu ruangan dengan Pak Jafar. Iya, iya Ibu. Tolong Pak Jafar di mikrofonnya ditutup dulu ya supaya. Ya. Oke. Ya. Saya lanjutkan. Di sini ada 6 kegiatan yang saya lakukan. Ya. Ya, jadi di sini ada 6 kegiatan yang saya lakukan selama melakukan aktualisasi. Yang pertama yaitu kegiatan 1 membuat pun atau pembatas dan petak lompat. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu membuat gawang. Kegiatan yang ketiga yaitu membuat roket lempar turbo. Kemudian kegiatan yang keempat yaitu membuat video tutorial dari alat-alat, cara penggunaan alat-alat yang saya sudah modifikasi. Kemudian kegiatan yang kelima itu mempraktekkan penggunaan alat langsung oleh siswa. Kemudian kegiatan yang keenam yaitu evaluasi. Nah, di sini kegiatan yang pertama itu terdiri dari 4 tahapan. Adapun tahapan yang pertama yaitu melakukan konsultasi dengan mentor. Penerapan nilai-nilai PNS-nya, nilai-nilai dasar PNS-nya di sini ada. Tidak usah langsung output sama bukti fisik. Oh ya. Jadi di sini outputnya ada lembar persetujuan, lembar konsultasi dengan foto pada saat melakukan konsultasi. Di sini ada saya lampirkan lembar persetujuan, lembar konsultasi, dan foto pada saat melakukan konsultasi. Kemudian tahapan yang kedua yaitu mencari referensi. Outputnya itu bahan referensi untuk membuat kun dan petak lompat dan foto pada saat mencari referensi tersebut. Selanjutnya tahapan yang ketiga. Tahapan yang ketiga di sini yaitu menyiapkan alat dan bahan. Di sini ada outputnya itu alat dan bahan itu sendiri dalam bentuk yang saya masukkan di sini dalam bentuk foto. Ini alat-alat dan bahan yang saya gunakan pada saat membuat kun dan petak lompat. Kemudian tahapan yang keempat yaitu membuat kun dan petak lompat itu sendiri. Di sini outputnya dalam bentuk foto dan kun dan petak lompat yang sudah jadi. Nah, di sini ada foto kegiatan pada saat saya membuat kun dan petak lompat itu sendiri. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, saya informasikan bahwa setiap kegiatan yang saya lakukan itu saya selalu buat videonya. Jadi videonya itu saya upload di link YouTube. Saya upload di YouTube, kemudian linknya saya masukkan di laporan saya. Di situ di laporan saya ada link YouTube setiap kegiatan yang saya lakukan. Selanjutnya itu kegiatan yang kedua. Kegiatan yang kedua yaitu membuat gawang. Dalam membuat gawang itu terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama itu tahapan yang pertama itu mencari referensi. Adapun outputnya itu bahan referensi dan foto pada saat mencari referensi itu sendiri. Di sini ada bahan referensinya. Jadi saya membuat gawang dari pipa. Pipa di sini yaitu pipa bekas yang sudah bocor, yang sudah tidak digunakan. Jadi itu saya kumpul untuk membuat gawang itu sendiri. Kemudian tahapan yang kedua yaitu menyiapkan alat dan bahan. Di sini ada alat dan bahan yang saya gunakan dalam membuat gawang itu sendiri. Kemudian tahapan yang ketiga. Tahapan ketiga itu yaitu membuat gawang itu sendiri. Di sini ada foto pada saat saya membuat gawang. Jadi hasilnya ada 8 gawang yang saya buat. Kemudian untuk kun dan petak lompat tadi ada 25 kun yang saya buat dan ada 8
peta lompat juga yang saya buat. Selanjutnya kegiatan yang ketiga yaitu membuat roket lempar turbo. Ini juga terdiri dari 3 tahapan. Adapun tahapan yang pertama mencari referensi. Di sini ada outputnya bahan referensi dan foto itu sendiri pada saat mencari bahan referensi. Kemudian tahapan yang kedua menyiapkan alat dan bahan. Di sini ada alat dan bahan yang saya sudah siapkan. Itu juga terdiri dari bahan-bahan bekas, di mana dari pipa, kemudian karpet yang sudah tidak digunakan, kayu. Nah, itu semua alat-alat yang saya gunakan dalam membuat roket lempar turbo itu sendiri. Nah, ini tahapan ketiga yang membuat roket lempar turbo itu sendiri. Yang pertama yaitu membuat ekor daripada roket lempar turbo, kemudian yang sudah jadi, pipa yang sudah saya potong, kemudian dibuat ekornya, kemudian dicat, dan hasilnya di sini ada 4 roket lempar turbo yang saya buat. Kemudian kegiatan yang keempat, dalam kegiatan yang keempat ini yaitu membuat video tutorial cara menggunakan alat-alat hasil modifikasi tadi yang akan ditayangkan nanti kepada peserta didik, dan itu sudah saya lakukan. Output yang tahapan yang pertama itu menyiapkan peralatan olahraga hasil modifikasi. Di sini saya sudah siapkan semua, yaitu pun, peta lompat, gawang, dan roket lempar turbo. Kemudian tahapan kedua yaitu membuat video tutorial, yaitu outputnya itu dalam bentuk video dan ada link videonya. Namun di link videonya saya tidak masukkan di sini, tapi di laporan saya ada. Selanjutnya yaitu tahapan ketiga. Tahapan ketiga yaitu proses editing video. Di sini saya mengedit video dengan menggunakan aplikasi KineMaster, dan videonya sudah saya upload di YouTube. Selanjutnya yaitu kegiatan yang kelima. Kegiatan yang kelima di sini mempraktikkan cara menggunakan alat hasil modifikasi. Di sini dipraktikkan langsung oleh peserta didik atau siswa. Di sini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama itu menyiapkan siswa dan peralatan yang digunakan. Nah, di sini saya menyiapkan siswa di lapangan sekolah, kemudian peralatan-peralatan olahraga yang saya sudah modifikasi. Kemudian tahapan kedua itu menayangkan video. Menayangkan video di sini itu dilakukan sebelum melakukan praktek. Di sini outputnya yaitu dalam bentuk foto. Di sini foto pada saat saya menayangkan video kepada peserta didik. Kemudian yang tahapan ketiga sini yaitu mempraktikkan cara menggunakan alat hasil modifikasi. Di sini dalam bentuk foto dan video. Ini gambar atau dokumentasi pada saat melakukan praktek. Kemudian kegiatan yang Kegiatan ke-6 ini yaitu melakukan evaluasi. Yang pertama itu membuat soal dan rubrik penilaian. Di sini ada soal dan rubrik penilaian yang saya lampirkan dan foto. Kemudian tahapan kedua melakukan penilaian. Ini foto pada saat saya melakukan penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Penilaian pengetahuan saya lakukan di dalam kelas, dan penilaian keterampilan itu saya lakukan di lapangan. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu pemberian reward. Nah, jadi hasil dari penilaian tadi pemberian reward kepada peserta didik. Di sini ada dokumentasinya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, jadi kesimpulan yang saya angkat di sini yaitu pelaksanaan aktualisasi dilakukan selama 25 hari mulai dari tanggal 23 Juni sampai tanggal 22 Juli, dan hasilnya itu meningkatnya kegiatan pembelajaran cukup sudah boleh cukup ya. Cukup ya, baik, terima kasih. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih untuk Dek Saifuddin yang telah memaparkan hasil kerjanya selama 1 bulan, yaitu laporan aktualisasinya. Selanjutnya silakan Pak Jafar selaku mentor untuk memberikan tanggapan.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya selaku mentor dari Bapak Saifuddin Abdul Hamid. Bapak Ibu yang saya hormati, mendengarkan pemaparan dari atau laporan dari Pak Saifuddin Abdul Hamid, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Pertama, saya memberikan apresiasi kepada peserta laksar atas nama Pak Saifuddin karena selama ini sudah memberikan atau menjalankan tugasnya sebagai peserta laksar dengan memberikan laporan aktualisasi yaitu peningkatan pembelajaran gerak dasar dan atletik. Itu materi yang Pak Saifuddin sampaikan dengan memodifikasi sebagai sarana untuk mendukung pembelajaran atau materi tersebut. Pertama, beliau membuat kur atau pembatas, kemudian petak lompat, gawang, dan roket turbo. Kami sudah melihat bahwa keempat sarana pendukung dengan materi yang disampaikan yaitu gerak dasar dan atletik, ini sudah kami lihat langsung bahwa beliau sudah membuatnya. Dan ini menurut beliau sampaikan bahwa hal itu bahannya diambil dari bahan bekas. Seperti yang sudah disampaikan tadi, ada pipa-pipa bekas yang bocor. Jadi kami sangat memberikan apresiasi kepada peserta laksar atas nama Pak Saifuddin Abdul Hamid. Kemudian kami sampaikan kepada Pak Saifuddin, ini merupakan penguatan karena laporan aktualisasi beliau itu masih materi gerak dasar dan atletik, dan itu masih materi berada di kelas 5. Jadi kedepannya setelah beliau menjadi PNS, jadi untuk penguatan kedepannya kami mohon kepada Pak Saifuddin untuk sedapat mungkin memodifikasi sarana yang lain, sarana pembelajaran lain untuk semua tingkat kelas, ya. Karena yang disampaikan tadi itu atau laporan aktualisasi beliau masih materi gerak dasar dan atletik, dan itu masih di kelas 5. Jadi kedepannya kepada Pak Saifuddin kami mohon supaya materi-materi yang lain yang ada kaitannya atau sarananya itu membutuhkan alat peraga, kami mohon supaya dibuatlah seperti yang beliau laksanakan di kelas 5 dengan materi gerak dasar dan atletik. Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi kami memberikan apresiasi kepada Pak Saifuddin yang sudah memberikan laporannya, dan kami menyampaikan pula terima kasih kepada beliau yang sudah mempraktikkan, dan bukan cuma dibuat Bapak Ibu, ini sudah beliau praktikkan dan siswa atau murid sudah antusias melaksanakan, bahwa bahkan kelas yang lain itu secara antusias mengikuti, dan ada beberapa murid atau kelas yang lain menyampaikan kami juga seperti itu, ya. Jadi kami sampaikan nantilah setelah pembelajaran tatap muka, begitu kami sampaikan kepada murid yang lain. Jadi barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan selaku mentor dari Pak Saifuddin. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya, dan mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Japar atas pernyataannya. Selanjutnya silakan Pak Ahsan Firdaus selaku penguji. Baik, terima kasih banyak Bu Yuli selaku coach dan moderator pada ujian seminar
aktualisasi siang hari ini. Terima kasih banyak untuk Pak Mentor yang sudah berkenan menyempatkan waktu dan kesempatannya untuk hadir menemani Pak Saifuddin. Tadi sudah memberikan keterangan, dukungan, penguatan terkait dengan kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Pak Saifuddin selama kurang lebih 30 hari kerja. Terima kasih juga kepada Pak Mentor yang sudah memberikan saran masukan, kemudian memberikan dukungan, penguatan, dan persetujuan tentunya terkait dengan kegiatan yang sudah dilaksanakan selama kurang lebih 30 hari. Kami tetap berharap kepada Pak Mentor untuk terus membimbing, mengarahkan Pak Saifuddin, kemudian agar bisa menjadi lebih baik ke depannya, dan tentunya bisa menjadi ASN yang profesional. Untuk itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Pak Mentor. Untuk Pak Saifuddin, terima kasih banyak sudah melaksanakan kegiatan aktualisasi yang selama kurang lebih 30 hari, sudah menyelesaikan semua kegiatan dan tahapan-tahapannya selesai dengan luar biasa, ya, dan tidak ada kendala sama sekali. Kemudian ada beberapa saran masukan dari saya terkait dengan laporan aktualisasi ini, ya, mohon segera nanti diperbaiki dan dilengkapi. Tidak banyak kok untuk Pak Saifuddin, ini hanya sedikit sekali. Jadi tidak membutuhkan waktu lama, setelah selesai seminar langsung action dan langsung diperbaiki. Jangan ditunda. Nanti akan ada laporan akhir yang harus diupload ke Kolabjar sebagai bentuk laporan final, dan nanti akan saya tandatangani lembar pengesahan, dan Ibu Yuli juga selaku coach serta Ibu Kepala Badan mengetahui lembar pengesahannya. Yang pertama, Pak Saifuddin, terkait dengan catatan penguji, ya. Dari rancangan sampai dengan aktualisasi ini, itu nanti tolong ditambahkan di lampiran. Tadi saya lihat sudah ada catatan saya di waktu semenjak rancangan. Tinggal ditambahkan untuk catatan-catatan kecil saya di aktualisasinya. Ya, seminar aktualisasi ini. Nanti bisa dilihat di Kolabjar mulai dari sekarang. Tadi sudah selesai saya input barusan ke 9 peserta, nanti disampaikan juga kepada teman-teman lain untuk melihat catatan-catatan saya di Kolabjar. Kemudian yang berikutnya, saya apresiasi untuk semua lampiran yang lengkap dari Pak Saifuddin, mulai dari foto-foto, kemudian tadi sudah diperlihatkan alat dan bahan, kemudian jadinya suatu media, ya, dan gawang juga tadi luar biasa, roket-roket itu. Ini kayaknya punya bakat tersendiri nih. Jangan-jangan dulunya mau masuk di NASA ini. Ya, mau membuat roket antariksa. Tapi luar biasa. Itu bisa memanfaatkan barang-barang bekas sehingga bisa dipergunakan anak-anak, ya. Itu luar biasa tanpa mengeluarkan banyak biaya. Kemudian yang berikutnya, Pak Saifuddin, lembar konsultasi coach. Tolong dimasukkan dalam laporan ini di lampirannya. Siap. Tadi saya lihat lembar konsultasi mentor sudah ada, tinggal coach-nya saja yang ditambahkan, ya, Pak Saifuddin. Siap. Pak Saifuddin, ini bukan akhir dari aktualisasi, ini adalah awal bagaimana beraktualisasi, menghabituasikan nilai-nilai dasar profesi ASN. Kedepannya tetap menerapkan nilai-nilai dasar profesi ASN dalam setiap pekerjaan Bapak. Dan ini aktualisasi yang sebenarnya itu ada pada saat Bapak kembali mengajar sebagai seorang guru di sekolahnya, ya. Buat suatu gagasan-gagasan pemecahan isu yang kiranya di sana masih ada isu yang perlu diselesaikan, tentunya berkonsultasi dengan coach selaku kepala sekolah dan rekan-rekan guru lainnya. Kemudian Pak Saifuddin, ya, ini bukan akhir dari cerita silaturahim kita. Ini adalah awal, dan saya berharap ke depannya kita masih menjalani tali silaturahim. Mungkin suatu saat kami akan berkunjung ke sekolah ataupun unit kerja dari peserta yang sudah dihasilkan oleh BPSDM yang tentunya bekerja sama dengan BKPSDM Kabupaten Donggala. Kami akan melihat progres selanjutnya dari para peserta seperti apa, terutama rencana tindak lanjutnya seperti apa, dan bagaimana terkait dengan sikap perilakunya, kemudian apakah masih menerapkan nilai dasar profesi ASN-nya, ya. Jadilah ASN yang profesional, ya. Dan saya titipkan generasi-generasi penerus bangsa, ya, di tangan-tangan para pendidik. Ini tidak akan ditahu bagaimana nasib bangsa Indonesia ke depannya seperti apa, hanya dari tenaga guru dan tenaga pendidik lah yang bisa
merubah bangsa Indonesia jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Saya tidak mengatakan sekarang kita tidak baik, kita harus terus melangkah dan terus maju dari negara-negara yang berkembang tentunya. Sebelum saya kembalikan kepada Ibu Yuli selaku coach, saya juga berterima kasih kepada Ibu Yuli yang sudah membimbing ke-9 peserta dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kesabaran, dan luar biasa semua anak bimbingan Ibu Yuli ini di bawah bimbingan Ibu Yuli sendiri. Ibu Yuli ini juga salah satu coach terbaik saya di BPSDM dan tentunya menjadi orang tua saya juga di BPSDM ya, karena saya banyak belajar dari Ibu Yuli dan banyak komunikasi dari Ibu Yuli sehingga kami bisa saling bertukar pikiran dan membagi ilmunya. Kita juga mendoakan sama-sama Ibu Yuli semoga diberikan kesehatan, kemudahan dalam setiap pekerjaannya, kemudian rezeki yang melimpah tentunya, dan semoga bisa membagikan ilmunya kepada kita semua dan teman-teman yang akan mengikuti pelatihan-pelatihan di depan nanti. Kemudian terima kasih juga untuk host yang sudah menyiapkan room ini dari pagi sampai dengan siang ini, sudah mengatur lalu lintas peserta dan mentor. Terima kasih banyak Bu Rizky, ini luar biasa ini. Ini salah satu pegawai andalan BPSDM yang ramah, cantik dan halus ya, luar biasa. Bu Rizky ini juga salah satu angkatan saya yang paling saya banggakan ya tentunya, dan yang paling saya jaga. Allah. Jangan sampai ada yang tergores sedikit dari Bu Rizky ini, bahaya. Ya, terima kasih banyak Bu Rizky, semoga diberikan kesehatan Bu Rizky dan kemudahan-kemudahan dalam pekerjaannya, tentunya bisa membantu semua program-program kerja yang ada di BPSDM, tentunya yang ada di bidang kita. Iya kita. Ya. Iya kita. PKMR. Iya. Salam sama keluarga dan kakak senior saya mungkin ada di belakang atau siapa keluarga mungkin salam dari Siap. Putra. Oke, saya juga sekali lagi terima kasih banyak untuk Pak Mentor ya. Terima kasih banyak Pak Mentor, semoga diberikan kesehatan dan kemudahan dalam pekerjaannya. Semoga sukses selalu Pak Mentor. Saya titipkan teman-teman Latsar yang bertugas di sekolah Bapak. Terima kasih. Dan mungkin saja ada kesalahan kata atau perbuatan saya di awal sampai dengan akhir ujian ini. Saya mohon dimaafkan karena saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari sebuah kesalahan. Mungkin ada tutur kata atau perbuatan yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita selalu diberikan kesehatan dan salam sehat selalu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan kepada coach dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Pak Arhan selaku penguji. Waduh, saya dipuji-puji di tende ya. Tersanjung. Oke, ya, terima kasih. Kemudian Pak Jafar selaku mentor, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan atas bimbingannya terhadap adik kami Saifuddin, kemudian termasuk Bu Rizky ya, terima kasih. Untuk Dek Saifuddin, sukses selalu, selamat ya, dan tetap bekerja keras ya, mudah-mudahan tetap jadi guru yang the best ya. Untuk itu kita berikan aplaus untuk Saifuddin. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Rizky yang cantik ya, mulai mempesona. Oh ya Allah. Ya. So melayang-melayang ini kita ini di tenda tadi ini. Baik, terima kasih Ibu Coach, Ibu Yuli, Pak Arhan Firdaus, Pak Penguji dan Pak Mentor, Pak Jafar atas masukan dan sarannya kepada Pak Saifuddin dan juga kepada Saifuddin. Selamat dan semoga sukses selalu Pak. Semoga apa yang dituangkan di dalam laporannya bisa diinternalisasikan beserta nilai-nilai ASN di kehidupan sehari-hari. Luar biasa seminar kita pada hari ini, tidak terasa sudah masuk di penghujung acara dan Pak Saifuddin merupakan peserta terakhir dari seminar kita pada siang hari ini.
Dan saya juga selaku host mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan selama rangkaian pelatihan kita selama kurang lebih 3 bulan ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan juga terima kasih kepada Ibu Yuli yang senantiasa membimbing anak-anak Latsar ini, adik-adik, sehingga sampai juga pada tahap akhir aktualisasinya. Dan juga kepada Pak Penguji, Pak Arhan Firdaus, yang tetap semangat dan tetap kuat walaupun di tengah kondisinya alhamdulillah sekarang sudah kembali sehat, dan semoga bisa bergabung kembali dengan kami semua di kantor. Kami semua telah merindukan. Oke, baik. Terima kasih. Mohon izin Pak Mentor, Pak Saifuddin, kita sampai di sini. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bu Rizky, saya nanti penilaiannya langsung di LMS saja ya, nggak usah manual ya.